Hai sahabat Xbit yang udah mulai sadar kalau Xbit adalah scam. Gimana? Tolonglah please. Percaya, Xbit itu penipuan ya teman-teman semuanya. Jadi dari awal saya bikin video tentang Xbit ini, saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua bahwa aplikasi Xbit ini benar-benar ilegal. Namun sampai video saat ini, yang video ini saya buat, masih banyak teman-teman yang ngeyel, masih banyak teman-teman yang bebal, bilang Xbit nggak mungkin lah, lu fitnah, hoax. Padahal apa yang saya sampaikan di sini berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta ya teman-teman. Jadi di video kali ini teman-teman sudah melihat sendiri kan bahwa tidak ada keseriusan dari pihak Xbit terhadap aplikasinya ya. Maksud saya dari pihak Xbit benar-benar scam. Tidak ada itikat baik untuk mengembalikan withdraw teman-teman semuanya. Jadi tolong sadar ya teman-teman, kalau kita sebagai member ini sudah tertipu oleh Xbit. Tidak ada melalui XTagePay, itu tidak ada. Itu hanya, kalau menurut saya, itu hanya pengalihan isu untuk Xbit mengulur-ngulur waktu, kemudian ia akan kabur atau scam. Bisa jadi opsinya ia mengulur waktu untuk kabur, namun selama ia mengulur waktu, ia masih memberikan harapan kepada anggota Xbit yang kira-kira masih bisa dipercaya dengan membuka kunci dari Bitcoin yang 125 juta dan mendapatkan keuntungan 6%. 6% dari 125 juta yaitu 7,5 juta. Secara logika gak masuk akal teman-teman. Satu hari dapat 7,5 juta. Nah, dengan tujuan itu saya menilai kalau Xbit masih ingin mengumpulkan deposit dari teman-teman semuanya. Oke ya, sekarang fix saya minta tolong, kita harus sadar kalau Xbit ini penipu. Saya nggak mau debat lagi di komentar. Teman-teman nilai sendiri, kita nggak bisa WD, kita nggak bisa deposit, uang kita hilang. Apakah kita tidak ditipu? Logika ya. Oke, di video kali ini saya bakal membuka atau membongkar perjalanan Xbit, membongkar kebohongan Xbit, membongkar keilegalan Xbit. Jadi perlu teman-teman ketahui, sampai detik ini dari kemunculan Xbit mungkin sekitar 3 bulan yang lalu, sampai detik ini sama sekali tidak ada izin. Xbit sama sekali tidak ada izin untuk beroperasi. Hal ini disampaikan di Instagramnya Bapepti. Ya, kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman boleh cek Instagramnya Bapepti. Di postingan Bapepti itu, ia menyatakan kalau tidak ada permohonan izin atau tidak pernah memberikan izin terhadap aplikasi yang bernama Xbit. Jadi di sini kita sudah bisa menyimpulkan kalau Xbit adalah aplikasi yang ilegal. Bukti selanjutnya, secara keuntungan, Xbit benar-benar tidak masuk akal. Kita lihat saja dari bonus yang paling rendah yaitu 2%. Oke, bonus 2% ini per hari. Jika kita akumulasikan dalam 30 hari, maka selama 30 hari kita akan mendapatkan bonus 2 dikali 30 sama dengan 60%. Perusahaan di mana yang bisa memberikan keuntungan sebanyak itu? Secara logika udah nggak masuk akal ya teman-teman. Kalau seandainya bisa, mungkin tidak ada lagi orang yang mau susah payah bekerja mencari uang. Mending jual rumah, jual tanah, punya duit ikutan Xbit, otomatis kaya raya kan? Secara logika sangat tidak masuk akal. Oke, selanjutnya secara Xbit ini di deposit
Ketika kita mau deposit, kita pasti merasakan dipersulit ya. Dipersulit dalam arti misal kita deposit hari ini masih belum masuk, besok kayak gitu. Lama buat masuk. Itu secara tidak langsung kita harus waspada kalau aplikasi ini tidak baik, kalau aplikasi ini bohong. Dan juga di sini di Xbit ini dia money game teman-teman, permainan uang. Jadi skemanya Ponzi. Uang yang didapatkan itu uang dari downline kita, dari bawahan-bawahan kita. Secara logika nggak mungkin lah, dari mana nambang kok, mining kok cuman klik aja dapat duit. Mining yang sebenarnya nggak gitu ya teman-teman. Kita harus butuh perangkat komputer yang canggih. Sedangkan dengan Xbit cukup install aplikasi bisa dapat duit, kan nggak masuk akal. Oke, yang selanjutnya, Xbit ini sulit sekali untuk withdraw. Ketika kita withdraw, mungkin kalau kita baru-baru daftar, ketika deposit, kita coba mining, dapat duit, kita withdraw, mungkin berhasil. Itu punya tujuan, dengan tujuan seperti ini. Ketika berhasil withdrawnya, Xbit masih berharap kalau membernya deposit lagi dengan jumlah yang lebih besar. Contoh, misal ya, si A deposit 100.000. Keesokan harinya dia withdraw 50.000. Nah, karena si A ini merasa benar-benar mendapatkan uang dari Xbit, maka si A ini nafsu untuk menambah deposit. Kemudian si A deposit lagi 1 juta rupiah. Nah, ketika 1 juta rupiah, saya jamin si A bakal kesulitan untuk withdraw. Harusnya di saat seperti itu si A sudah sadar kalau aplikasi ini tidak beres, kalau aplikasi ini bohong ya. Oke, setelah withdraw, ini bukti yang teman-teman bisa buktikan sendirilah. Bukan kemarin, saya pernah mencoba di aplikasi Xbit ini. Kalau teman-teman ingin mencoba juga silakan. Ketika teman-teman login di aplikasi Xbit, itu kan menggunakan kuota ya, menggunakan paket data. Masukkan nomor handphone, masukkan password teman-teman, kemudian teman-teman login. Sudah masuk di beranda Xbit, kemudian teman-teman coba matikan data selulernya. Nah, ketika teman-teman matikan data seluler, di sini di transaksi terakhir masih terus berjalan. Harusnya kan secara logika ketika paket datanya kita matikan, ini harus berhenti kan? Tapi ternyata faktanya transaksinya masih terus berjalan, dan ini menandakan kalau aplikasi Xbit ini settingan, itu bukan orang yang sebenarnya withdraw, bukan orang yang sebenarnya deposit. Itu bohong ya teman-teman. Kalau masih nggak percaya, coba digunakan mode pesawat. Setelah digunakan mode pesawat, hasilnya masih tetap sama. Transaksi terakhirnya masih terus berjalan. Sampai di sini terlalu banyak kejanggalan-kejanggalan kan dari Xbit. Pokoknya kalau saya sendiri dari awal sampai sekarang saya sudah tidak percaya lagi sama Xbit. Mau dia launching XTextPay, saya sudah tidak percayalah. Karena ketika kita withdraw sulit, itu menandakan aplikasi tersebut bodong. Oke ya, teman-teman semuanya. Semoga kita bisa lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan kita dan lebih hati-hati lagi dalam mengelola atau menggunakan aplikasi yang bersifat money game. Karena ketika aplikasi itu money game, kita harus membayar dulu untuk mendapatkan uang. Lebih baik teman-teman tidak usah ikutan karena berpotensi untuk scam. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kita akan bahas terus tentang keuangan. Kalau ada yang teman-teman masih belum paham atau mengerti, silakan komentar di bawah ini. Kita sharing sama-sama. Salam keuangan.